Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya A'la ya, dari program studi Sistem Informasi Universitas Jember. Jadi pada video sebelumnya kan kita udah belajar tentang penggunaan alias ya. Jadi kalau kita mau mengubah penampilan dari suatu kolom di suatu tabel pada database, kita pakai alias. Kita udah tahu ya pada video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan coba belajar tentang penggabungan kolom. Jadi kita mau dua kolom kita gabungin jadi satu, atau kita juga bisa lebih dari dua kolom. Jadi banyak kolom kita gabungin jadi satu kolom. Nah, ini pertama kita buka dulu SQL servernya. Kita pakai query baru atau query yang lama juga bisa di open. Kemudian jangan lupa pastikan database-nya pada database yang mau dipakai. Kebetulan pakai Nordpin, jadi kita tunjuk ke Nordpin-nya. Oh ya, kalau bagi yang belum punya database Nordpin-nya bisa diunduh ya, bisa di-download di sini. Kemudian pertama kita di sini coba tampilin dulu ya semuanya. Nah, misalkan mau pakai dari employees, jadi kita select ini. Oh gitu ya. Jadi di sini kita dapat beberapa nama kolom ya. Nah, kita pada kali ini kita coba tampilin. Jadi misalnya ya, kita mau tampilin name-nya yang udah gampang. Misalnya nama kita gabungin jadi nama lengkap. Nah, itu misalnya select first name. Nah, kebetulan kita di sini kan kalau digabungin aja dia kan nggak ada spasinya ya. Jadi kita kalau mau dikasih spasi, kita kasih spasi. Caranya kita tambah, terus kita kasih tanda petik kayak gini. Kita mau kasih apa aja gitu di sini. Jadi kalau di sini kita mau kasih spasi, kita kasih spasi, plus lagi, terus kolom mana yang tadi itu yang mau ditambahkan lagi. Jadi misalnya first name spasi last name kayak gini. Terus kalau misalnya kita mau terapin juga yang sebelumnya, jadi misalnya kita mau tampilin dia sebagai nama lengkap kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau execute ya, hasilnya kayak gini. Jadi dia nama depannya first name, terus dikasih spasi, terus dia tampil nama belakang, terus namanya dia sebagai nama lengkap. Jadi kayak gini. Nah, kemudian kalau kita coba yang lebih banyak lagi ya, misalnya kita udah ada nama, kemudian mungkin kita kasih alamat. Jadi alamatnya di sini kita udah ada alamatnya di sini. Kalau misalkan kita mau perlengkap lagi, misalkan dari city sama country, jadi gini. Oh sorry salah klik ya. Jadi gini, misalkan alamatnya itu dari address, kita tambahkan sama city sama country-nya. Misalnya address plus, nah kalau gini kan kita misalnya nanti pakai koma aja ya. Jadi terus koma spasi, misalkan city, terus kita tambah lagi country, berarti plus country ya. Gini. From employees. Jadi coba kita execute, hasilnya kayak gini. Nah, di sini terlihat tadi ya address, terus koma,
ya city-nya di mana, terus dia sama country-nya. Nah kebetulan di sini column name-nya nggak ada, soalnya dia kan tabel baru, nggak ada nama kolomnya. Sedangkan yang sebelumnya kita kan kasih as, jadi dia mau ditampilin sebagai nama apa. Nah kalau nggak dikasih kayak gini, karena dia itu tabel baru, jadi nggak ada nama kolomnya. Jadi kalau misalnya kita mau kasih kolom, sama aja tinggal kita kasih kolom misalnya alamat kayak gini. Jadi masalah penampilannya aja kayak gini kita tahu. Terus sama aja sih. Terus kalau misalkan kita mau ambil lagi dari supplier ya, soalnya kan ini kita mencoba tampilin dulu supplier. Contact name, contact titles. Nah misalkan kita mau tampilin titlenya kemudian namanya gitu ya, jadi sama aja, kita tinggal ketikkan select dari supplier ya tadi ya. Jadi kita select terus contact title plus. Nah kalau misalkan nggak mau dikasih spasi ya langsung aja ya, misalnya plus contact name, jadi ntar nggak ada spasinya, from suppliers, jadi kayak gini. Nah kalau mau dikasih spasi jadi pakai tanda petik tadi, jadi plus tanda petik terus dikasih plus lagi. Nah kayak gitu, jadi dia ada spasinya. Kemudian kalau mau dikasih nama kolom baru, jadi misalnya dia ditampilin sebagai nama kolomnya itu misalnya nama, kita execute hasilnya kayak gini. Oke sekian pembelajaran tentang penggabungan kolom kali ini ya. Pada video berikutnya kita akan belajar tentang tanggal. Jadi tentang format-format tanggal itu gimana, itu pada video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.